kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Dan pada kesempatan ini di sini saya akan membagikan dalam dua sesi. Yang pertama, sesi perkenalan nama, yang kedua sesi pemaparan materi. Perkenalkan, nama saya Emiliana Wae, biasa disapa Emi. Perkenalkan, nama saya Yudit Bunge, biasa disapa Yudit. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Emiriantiana Tawa, biasa disapa Rinti. Perkenalkan, nama lengkap saya Justina Paulina Pugu, biasa disapa Yusli. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Agnes Ruswitaneno, biasa disapa Angel. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sesi keduanya adalah sesi pemaparan materi. Kepada teman saya Rinti, saya silakan. Baik, terima kasih. Materi kita pada hari ini yaitu sejarah perintis dan gagasan dasar kepanduan. 1. Perintis kepanduan kepramukaan dunia. Nama lengkap Lord Robert Baden-Powell of Gewel. Baden-Powell lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Stephenson Smith. Pada tahun 1929, beliau mendapat Litter Lord dari Raja George. Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak menarik di antaranya karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya. Dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lain. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga disukai teman-temannya. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resmien 13 Kavaleri berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball Roscoe-Hara. Terkepung bangsa Boer di kota Mafekein, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung mani kayu milik Raja Dini Zulu. 2. Gagasan pendidikan kepramukaan. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul It Quo, Something for Boys, dan It Quo. Buku ini cepat bersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boys School. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girgudies yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cook, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Books, karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Maud Giles, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rowell School bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, menerbitkan buku Rowering to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Gagasan munculnya pendidikan kepramukaan dikarenakan sistem pendidikan kepramukaan yang terorganisasi dan lengkap dengan sistem komponen utamanya. 1. Tujuan pendidikan. 2. Peserta didik.
3. Yang mendidik atau pendidik. 4. Metode pendidikan. 5. Materi pendidikan atau kurikulum pendidikan kepramukaan. 3. Sejarah berdirinya kepramukaan di Indonesia. Sejarah perkembangan kepramukaan di Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsang Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprato menghadap Tuhan, gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air, dan bangsanya. Sejarah pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Hal tersebut didasarkan pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka. 4. Sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka yang lahir pada tahun 1961 merupakan gagasan dari Baden Powell yang cemerlang dan menarik, yang akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang sehingga toko pandu banyak yang masuk di Keibondan, Seinendan, dan Peta. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di salah satu organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September 1951, Popindo, Persatuan Pandu Putri Indonesia, tahun 1954, dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Menyadari kelemahan yang ada, maka ketika federasi melebur menjadi satu dengan nama Pekindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Sekian materi dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini.